Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di bulan Februari kita belajar tema semakin rendah, semakin tinggi. Kita mendalami dan membentuk sikap kerendahan hati. Dan hari ini edisi Selasa 17 Februari 2026. Kita melanjutkan pembelajaran kita dengan tema membangun kebiasaan rendah hati yang diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 33. Karena itu, mari sebelum kita menerima sapaan kebenaran sabda Allah, kita mengambil waktu teduh untuk mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita kepada Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut kebenaran sabda Tuhan, sebuah pujian menghantarkan kita. Kaulah harapan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, pujian dan syukur kami yang sungguh telah Engkau limpahi dengan kasih karunia dan kesetiaan yang tidak berkesudahan. Kami boleh menikmati hari pemberian-Mu hingga sampai saat ini kami pun dapat bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan semua boleh terjadi hanya karena kemurahan-Mu semata. Terlebih saat ini bersama dengan segenap sahabat Petra, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Semakin rendah hati, semakin ditinggikan oleh Allah. Dan karena itu kami ingin membangun kehidupan yang memiliki kebiasaan rendah hati. Engkau tahu sungguh siapa kami, yang begitu cepat mendengar dan lebih cepat lagi melupakan. Karena itu kami memohon belas kasih, supaya Roh Kudus-Mu membuka, menerangi hati, pikiran dan jiwa kami, memampukan kami untuk sungguh dapat mendengar, mengerti dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Engkau pun berbelas kasih terlebih bagi hamba-Mu ini yang penuh dengan cacat celah. Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini membangun kebiasaan rendah hati. Bersama kita mendengar firman Allah.
Amsal 15 ayat 33 yang demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap manusia dilahirkan dengan memiliki hati atau perasaan. Namun bagaimanakah hati itu nantinya? Apakah hati itu menjadi rendah hati? Atau malah sebaliknya menjadi tinggi hati? Semua itu tergantung bagaimana manusia tersebut mengolah dan memperlakukan perasaannya. Ya, kerendahan hati bukanlah sesuatu yang sudah dibawa dari lahir, bukan. Namun, kerendahan hati adalah sebuah hasil dari gaya hidup. Maka hari ini adalah bagaimana kita belajar supaya memiliki kebiasaan-kebiasaan menjadi rendah hati. Mari kita belajar bersama. Pertama, sedikit membicarakan diri sendiri. Karena dalam berinteraksi, belajarlah untuk berikan bagian lebih untuk mendengar daripada kita hanya berbicara tentang diri kita sendiri. Hal ini akan membantu kita supaya lebih fokus pada orang lain, peduli dengan perasaan orang lain, memahami keadaan dan kesulitannya, hingga kita lebih bermakna ketika kita sadar apa yang dapat kita lakukan untuk dirinya. Bukan hanya fokus pada diri, maka sedikitlah membicarakan diri sendiri, tetapi lebih banyaklah untuk mendengar, memahami perasaan orang lain. Kedua, berbesar hati untuk menerima teguran. Karena kebesaran hati menerima teguran justru menjadi obat penawar ketinggian hati. Ketika kita sadar kesalahan, bahkan menerima teguran dengan besar hati, kita justru bisa mempertimbangkan pokok masalah dari teguran itu. Bukan tersinggung, bukan menjadi marah, tetapi dengan kesadaran apa kelemahan, kekurangan, kesalahan kita dapat menanggapinya dengan baik, dan kita akan mampu memupus perasaan diri paling hebat, paling berpengetahuan, dan bahkan merasa lebih baik, lebih tinggi daripada orang lain. Berbesar hatilah ketika menerima teguran. Ketiga, menghargai orang lain. Hargailah secara tulus, tetapi tidak perlu berlebihan. Berilah penghargaan kepada orang lain yang memang pantas untuk mendapatkannya. Ketika sikap ini sudah menjadi kebiasaan, maka tidak akan ada ruang dan kesempatan bagi kesombongan untuk mengambil tempat di hati kita. Karena kita telah peduli hingga kita respek, hormat, menghargai orang lain. Keempat, beranilah meminta maaf. Ketika melakukan kesalahan, biasakan untuk berani mengucapkan kata maaf. Karena seringkali faktor kedekatan, kata maaf malah jarang diucapkan di antara pasangan, di antara keluarga. Namun ketika meminta maaf sebenarnya memiliki makna yang bukan hanya memulihkan hubungan, namun juga melatih kita untuk berani rendah hati, menyadari kesalahan, dan juga berani untuk meminta maaf. Kelima, berterima kasih dan memberi pujian.
Ketika berhasil melakukan atau mendapatkan sesuatu yang baik, biasakanlah juga kita untuk berterima kasih atau juga memberi pujian kepada orang-orang yang telah membantu ataupun mendukung kita. Sebab memang kenyataannya kita tidak dapat melakukan segala sesuatu seorang diri. Ada peran dari pihak-pihak lain yang mengambil bagian baik besar ataupun kecil, tetapi ia telah membawa sesuatu perubahan, kebaikan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dengan segala kerendahan hati berterima kasih dan memberi pujian kepada mereka. Keenam, lebih banyak mendengar. Melanjutkan supaya kita tidak hanya membicarakan diri kita sendiri, maka berusahalah untuk senantiasa lebih banyak mendengar daripada berbicara ketika terlibat dalam sebuah percakapan. Biasakanlah, sekalipun mungkin kita tidak setuju ataupun mungkin apa yang dikatakan orang lain tidak tepat ataupun benar, kita tidak memotong pembicaraan lawan percakapan kita. Tunjukkanlah sikap bahwa kita memperhatikan apa yang ia katakan, dan bahkan kita belajar untuk mengerti apa yang ia rasakan. Karena itu lebih banyaklah mendengar dan jangan memotong pembicaraan lawan percakapan kita. Ketujuh, mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Bukan hanya kita berhenti dengan berterima kasih dan memberi pujian kepada orang lain. Sadari juga bahwa senantiasa selalu ada campur tangan Tuhan di balik setiap usaha kita. Mengandalkan diri kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya Tuhanlah kita sanggup mencapai segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu. Dan karena itu jangan mengangkat diri, jangan bermegah diri, melainkan kembalikan juga segala kemuliaan kepada Tuhan. Kedelapan, mau belajar. Untuk menjaga hati tetap selalu rendah hati dan tidak tergoda meninggikan diri, kita tetap bersedia belajar dari orang-orang di sekitar kita dan juga belajar dari kehidupan yang mereka lakukan. Bukanlah tidak mungkin, justru kita akan menemukan orang-orang yang ternyata memiliki kelebihan di balik keterbatasan dan kelemahan mereka, yang justru selama ini kita lebih membanggakan diri kita sendiri. Sebuah kutipan pernah berkata, bahkan terkadang orang bodoh pun ada benarnya. Maka bersedialah untuk belajar dari siapapun, bahkan sesuatu yang tampaknya paling lemah dan sederhana juga bisa memberikan hal yang bermakna, berharga dan bernilai dalam hidup kita. Terakhir, kesembilan, melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan teladan kerendahan hati dengan sikap hidup melayani. Kita melihat, mendengar, mengingat dengan jelas dan tegas. Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Karena melayani orang lain selalu membutuhkan penyangkalan diri dan menghargai orang lain. Berkorban untuk orang lain dan mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi. Dengan melayani, kita belajar menyangkal diri, mengutamakan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita.
sikap menghargai orang lain, berkorban orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, semua sikap pelayanan itu akan memupuk kerendahan hati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu firman Tuhan hari ini, Amsal 15 ayat 33 mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman Tuhan mengajak diawali kebiasaan rendah hati, justru menjadi cara belajar memiliki hidup yang penuh hikmat Allah dan menjaga kehormatan diri di hadapan sesama. Kerendahan hati bukanlah tujuan, tetapi cara atau jalan yang justru dipakai Allah untuk mendidik menjadi manusia yang berkenan di hadapannya. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Segala kemuliaan Allah dinyatakan bagi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita hayati, dan sebuah pujian menghantarkan kita. Pujian sejati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memanjatkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup, dan di dalam persekutuan Allah, Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita karena sabdamu yang telah membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukanlah kami juga untuk dapat menghayati dan hidup sebagai pelaku firman, memiliki kebiasaan yang rendah hati. Dan bersama doa ini kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan senantiasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan perpecahan. Tuntun bangsa negara kami untuk sungguh mewujudkan kerajaan Allah. Maka urapilah pemimpin bangsa kami dengan hikmat, dan bersama dengan segenap rakyat Indonesia menjadi sebuah bangsa yang takut akan Tuhan, mewujudkan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu, berakar oleh sabdamu, bertumbuh hingga berbuah, dan kiranya umat-Mu boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui karya pelayanan jemaat-jemaat Tuhan lebih banyak orang mendengar, terpanggil, percaya, hingga mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami untuk memuji, menyembah, dan juga terus dibangun dalam kebenaran sabdamu. Karena itu kiranya Tuhan menopang, memelihara, dan terus menjadikan Radio Petra sebagai ladang di mana nama Tuhan dipermuliakan, dan segenap sahabat Petra terus dibangun dalam kebenaran sabdamu. Dan saat ini Bapa, kami pun mengingat
Bagi segenap sahabat Petra dalam kondisi prihatin, lemah, sakit, dan menantikan lawatan, uluran tangan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer. Kami pun juga membawa segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Abednego Kaban, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati PS, Bapak Bambang Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Haditejo, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak dan Ibu Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, dan Ibu Christine Diah. Kami pun juga membawa dalam doa ini dari berbagai jemaat-jemaat milik Tuhan Yesus Kristus yang juga dalam kondisi lemah dan sakit. Ibu Titi Udanarti, Ibu Siti Jatmiko, Ibu Hari Santoso, Ibu Suyut Bapak Mulyadi, Ibu Samsirin Kristian Jadi Asmoro yang sudah berusia 91 tahun dan saat ini berada di ICU Rumah Sakit Bethesda. Ibu Srini, Bapak Praptomo, Bapak Darmawan, Ibu Debyo, Bapak Daryanto, Bapak Sismargono, Bapak Condro, Bapak Bowo Diglitren, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Ari Bambang Handoko yang berada opnam di Rumah Sakit Bethesda, Ibu Juniati Tasrip, Ibu Kusmanto, Ibu Serli, Ibu Sulastri, Ibu Haryono, Ibu Lestari, Bapak Kadar Samsi, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, dan juga Mas Bernard, serta segenap sahabat Petra yang saat ini lemah dan tidak dapat kami sebut nama satu persatu. Tetapi kami percaya Engkau mengetahui, dan kami pun memohon belas kasih Tuhan mengulurkan tangan, jamahan Kristus dan kuasa darah kudus-Mu menganugerahkan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pembebasan, pemulihan, dan kesembuhan. Dan saat ini pun kami membawa segenap keluarga besar yang berduka, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Gatot Murjito, keluarga besar almarhum Saudara Stefanus Budi Santoso, putra keluarga Ibu Titik Gunawan Wibowo. Demikian juga almarhum Ibu Supatmi Sutikno yang telah Tuhan panggil. Mereka semua kehilangan dan bersedih. Tuhan karuniakan penghiburan, kekuatan untuk dapat melanjutkan kehidupan. Dan kami menyerahkan pribadi-pribadi terkasih, almarhum Bapak Gatot Murjito, almarhum Saudara Stefanus Budi Santoso, dan almarhum Ibu Supatmi Sutikno di dalam pangkuan-Mu yang penuh dengan kedamaian dan belas kasih, karena di dalam Kristus ada pengampunan, ada kebangkitan, dan kehidupan kekal.
Kini Bapa, kami juga berdoa menyerahkan segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, bahkan juga yang baru saja berulang tahun, hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus David Rubingan, dan juga bersama Adi Yuswo yang lain, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratmo, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murtopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo, serta segenap oma opa, poro eyang Adi Yuswo sahabat Petra. Kami bersyukur untuk umur panjang, dan di dalam belas kasih-Mu kiranya Tuhan sempurnakan oleh kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu mengiringi hari-hari eyang Adi Yuswo. Lindungi dan jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Tuntun keluarga kami di dalam kebenaran sabda-Mu. Mampukan kami menjadi keluarga yang taat dan setia, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Berkati anak-anak kami yang belajar ataupun bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kiranya anak-anak kami talenta mereka pun bertumbuh, berkembang. Dalam segala ketekunan, mereka boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami mengingat anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami boleh membangun keluarga di dalam Tuhan, dipersatukan, dikuduskan, dan menjadi pasangan yang kekal, kudus, dan tidak terceraikan. Bagi suami istri yang masih merindukan keturunan, kiranya Tuhan berbelas kasih dan menganugerahkan momongan. Mereka boleh mengasuh mendidik, supaya anak kami pun mengenal-Mu, hidup di dalam rahmat-Mu, supaya anak cucu kami percaya dan berbakti kepada-Mu turun-temurun. Kami pun juga membawa segenap pergumulan pribadi kami dan memohon belas kasih supaya kami tetap taat dan setia, supaya kami percaya di dalam segala pergumulan Engkau penuh kuasa menjadikan indah pada waktunya, hingga di setiap pergumulan kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga segala pergumulan yang harus kami hadapi justru bagian rahmat karya Tuhan, menyempurnakan keselamatan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau akan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber berkat dan juru syafaat kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dengarkanlah permohonan kami, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan karena itu juga kita memenuhi bagian mencurahkan segenap sisa hidup kita untuk berjalan dan menjadi pelaku-pelaku firman, menyongsong pengutusan dan berkat,
sebuah pujian meneguhkan kita, bukti kebesaran-Mu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, mengakhiri persekutuan untuk menyatakan kebenaran firman dalam ibadah sejati sebagai pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memiliki kebiasaan rendah hati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 17 Februari 2026. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi tetaplah ada ucapan, tutur kata saya yang menjadikan tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.